Panji meminum anggur merah di gelas, lalu mengulurkan tangan dan mendorong Yasmin langsung ke tempat tidur. Gerakan Panji sangat kasar. Kepala Yasmin membentur lemari tempat tidur dengan suara jeduk, dan dia meneteskan air mata kesakitan. Panji menekan, dan dia menatap Yasmin dengan mata merah. Yasmin ketakutan dengan penampilan Panji. Setiap kali dia mengatakan bahwa Amelia bersama pria lain, dia akan kehilangan kendali seperti ini dan menjadi mengerikan. Tapi Yasmin sangat menyukai Panji, jadi dia mengulurkan tangan dan memeluk leher Panji. "Panji, aku mencintaimu, kamu adalah satu-satunya laki-lakiku. Baru pertama kalinya aku mencintai orang sepertimu." Wajah Panji mengerikan. Itu benar, Amelia mengkhianatinya, dia wanita yang genit, sama sekali tidak pantas untuknya. Dia ingin melupakan Amelia. Panji mengulurkan tangannya untuk menurunkan piyama Yasmin. Yasmin memeluknya dengan senang hati. "Panji, aku ingin bersamamu selamanya." Panji memejamkan mata, dan yang tertinggal di benaknya adalah wajah Amelia. Dia masih sangat muda tahun itu. Ibu Amelia membawanya ke rumah Panji sebagai tamu. Ibu Amelia bertanya padanya, "Panji, Amelia akan menjadi istrimu di masa depan, oke?" Saat itu, dia sudah besar, wajahnya memerah, dan dia langsung masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan malu-malu dan tersipu seperti perempuan. Pada hari itu, dua anak kecil itu saling berciuman. Dia masih ingat penampilan lembut dan cerdas Amelia ketika dia masih kecil, menatapnya dengan mata cerah dan gelap, dan tersenyum padanya Panji. Panji membenamkan wajah tampannya di rambut Yasmin, dan membisikkan nama seseorang dengan suara rendah, "Amelia." Yasmin mendengar pusaran ini, seolah-olah baskom berisi air dingin menerkam langsung dari kepalanya, membasahi semua fantasinya tentang cinta dan kebahagiaan. Yasmin sudah tertidur. Panji bersandar di sisi tempat tidur dalam kegelapan, mengulurkan tangan dan menyalakan sebatang rokok, merokok dengan tenang. Ketika sebatang rokok akan dihisap, Panji mengeluarkan telepon dan memutar nomor telepon. Segera, terdengar suara jelas Amelia, "Hei, ini aku." Panji mengeluarkan asap dari mulutnya. Amelia terdiam beberapa detik. "Apakah ada yang salah denganmu? Datanglah ke kamar 027 besok malam. Aku akan menunggumu." "Panji, apakah kamu sakit jiwa?" Panji menjilat bibirnya. "Kenapa tidak mudah bermain di depan pria lain? Orang lain bisa bermain denganmu, kenapa aku tidak bisa?" Amelia ingin langsung menutup telepon, dan ingin memblokir nomornya. Tetapi Panji sudah menyadari bahwa dia akan menutup telepon, jadi dia menyela, "Amelia, bukankah kamu sudah menyelidiki penyebab kematian ibumu?" Di sisi lain Amelia sangat gemetar. "Ya." Dia kembali kali ini untuk menyembuhkan kakeknya dan mencari tahu penyebab sebenarnya dari kematian ibunya. Katanya ibunya meninggal karena sakit, tapi ibunya dalam keadaan sehat. Bagaimana bisa mendadak meninggal karena sakit? Dia curiga ada yang membunuh ibunya. Tapi Amelia tidak bisa menemukan apapun. Segala sesuatu tentang kehidupan ibunya telah dihapus dengan bersih. Amelia selalu merasa ada konspirasi besar di balik ini. 10 tahun yang lalu, dengan kematian ibu dan kakek koma, semua orang di sekitarnya yang mencintainya sepertinya membunuhnya. Mereka semua berubah. Amelia meraih ponselnya dengan erat. "Apa keuntungan tawar-menawar Anda? Anda seharusnya tidak dapat menemukan apapun sekarang. Tidak ada petunjuk. Saya memiliki seseorang di tangan saya. Anda pasti sangat tertarik. Dia adalah Bibi Listi." Wajah Amelia menyusut, dan Bibi Listi adalah pelayan yang melayani ibunya. Dia mengawasinya tumbuh dewasa. Bibi Listi bukan anggota keluarga Wijayanto, tapi dia masih setia bersama ibunya. Sangat disayangkan ketika ibunya meninggal, Bibi Listi menghilang dari dunia. Dia tidak menemukannya setelah lama mencari.
Bibi Listi ada di tangan Panji. Amelia, kamar 027 besok malam, aku akan menunggumu. Setelah berbicara, Panji langsung menutup telepon. Mendengarkan nada bip yang sibuk, Amelia meletakkan telepon. Dia harus menemui Bibi Listi. Tapi apakah dia benar-benar akan membuat janji? Panji merasa tidak nyaman. Dia bukan Tuan Wira, dan tindakan kecilnya tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Suara magnetis Henry yang dalam tiba-tiba terdengar di telinga Amelia, hubungi aku jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini adalah kata terakhir yang dia ucapkan padanya sebelum pergi. Haruskah dia meneleponnya? Amelia mengangkat teleponnya, mencari nomor, dan memutar nomornya. Ada telepon seluler merdu di ujung sana, dan belum tersambung. Waktu tunggu tidak lama, tetapi itu sudah menjadi waktu penderitaan bagi Amelia. Dia tiba-tiba mendapati dirinya sembrono. Bagaimana jika dia ada di kantor? Ketika telepon nanti terhubung, bagaimana dia bisa mengatakan kepadanya bahwa dia harus meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk dan perlu membantunya? Apakah dia hanya sebuah beban? Kepala Amelia berantakan. Ketika telepon tiba-tiba terhubung, Amelia dengan cepat berkata, "Hei." Suara itu bukanlah suara Henry, tapi suara wanita yang manis. "Hei, halo, siapa itu?" Itu adalah panggilan telepon yang diterima oleh seorang wanita. Panggilan Henry dijawab oleh seorang wanita. Kepala Amelia serasa meledak dengan duar, dan semua kekacauan surut seperti air pasang dalam sekejap, dan dia berkeringat dingin. Amelia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wanita di sana merasa sangat bingung. "Halo, apakah Anda mencari Tuan Henry?" Tuan Henry sedang mandi. Tidak nyaman baginya untuk menjawab telepon dengan 2 kali bip. Amelia langsung menutup telepon. Siapa wanita itu? Henry adalah pria dewasa, dan itu adalah ponsel pribadinya. Bagaimana mungkin seseorang menjawab jika bukan karena hubungan dekat? Selain itu, dia masih mandi. Apakah wanita itu kekasihnya? Apa yang dia lakukan? Amelia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apa hubungan dia dan Henry? Kenapa Henry membantunya? Apakah dia mau? Dia baru saja menikah dengannya. Keduanya memiliki kesepakatan damai. Hal itu normal baginya untuk memiliki kekasih di luar. Amelia berkeringat dingin. Ketika dia berumur 9 tahun, hidupnya berubah dan dia ditinggalkan oleh semua orang. Selama 10 tahun, dia belajar sendiri untuk tumbuh mandiri, beradaptasi dengan kesepian, dan itu adalah satu-satunya kekuatannya. Kecuali Usi, dia tak berani lagi dengan mudah mempercayakan ketulusan hatinya kepada siapapun. Dia tidak ingin ditikam dari belakang oleh orang yang dia cintai, dan dia akan didorong untuk selamanya. Namun, pria bernama Henry ini masuk ke dalam hidupnya dengan begitu kuat dan mendominasi, dan butuh waktu singkat untuk mematahkan apa yang telah dia pelajari dalam 10 tahun, dan dia menjadi bergantung padanya. Ketergantungan akan menjadi kebiasaan dan membuatnya lemah. Tangan dan kaki Amelia dingin, tapi dia juga tenang. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Panji. "Sampai jumpa besok malam, di luar negeri, di kamar kepresidenan." Hussein, Direktur Hubungan Masyarakat, memandang ponsel di tangannya dengan aneh. Pada saat ini, Yeri berjalan. "Direktur Hussein, siapa yang memintamu masuk ke kamar presiden?" Hussein meletakkan dokumen darurat. "Sekretaris Yeri, ini adalah dokumen penting untuk presiden. Saya akan mengirimkannya." Presiden tidak suka jika seseorang memasuki kamarnya dan menyentuh barang-barang pribadinya. "Dokumen darurat berikutnya baru saja diserahkan kepada saya. Ingat, jangan anggap enteng. Cepat keluar." "Iya, Sekretaris Yeri." "Ngomong-ngomong, siapa yang baru saja menelepon?" tanya Yeri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.